Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan yang baru pada hari Senin 22 Agustus 2022. Saudara Agustus Cesar mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda dan sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang bodoh dan orang buta, apakah yang lebih penting? Emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dalam Injil hari ini, itu ibarat petir bagi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Bagi Yesus, saudari-saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah kelompok orang yang terlalu memperhatikan aspek lahiriah dari kehidupan keagamaan. Mereka memperhatikan tetek bengek pelaksanaan hukum dan mengabaikan substansi dari agama itu. Dengan demikian mereka menyembunyikan kunci bagi orang lain untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Alasannya adalah karena mereka tidak mengajarkan yang benar tentang agama. Justru cenderung yang mereka tunjukkan adalah kemunafikan. Oleh sebab itu, baik mereka maupun orang-orang yang mereka ajarkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari-saudaraku, teguran Yesus ini tentu tidak hanya dialamatkan kepada pemimpin-pemimpin agama, orang Farisi, ahli Taurat pada masa itu, tapi juga untuk pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh umat, untuk semua orang Kristiani sepanjang masa yang mendengar dan membaca kutipan ini. Ketika kita menjadi batu sandungan, menjadi skandal bagi orang lain, bagi umat, bagi orang-orang di sekitar kita, karena tidak memberikan contoh yang baik, teladan hidup yang benar. Ketika hidup kita penuh dengan kemunafikan, maka pada waktu yang sama, kita telah menggagalkan mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Saudari-saudara, hakikat atau substansi agama bukan pada hal-hal yang lahiriah, tetapi mencintai Tuhan dan berbuat baik kepada sesama. Mari saudara-saudari kita berusaha supaya kita hidup benar,
lurus dan jujur di hadapan Tuhan. Sebab kalau tidak, celakalah kita semua. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk hidup benar dan lurus, jauh dari segala macam kemunafikan dan menekankan hidup keagamaan sebatas yang lahiriah. Semoga kami boleh hidup dengan jujur dan lurus di hadapan-Mu, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan melalui kesaksian hidup kami, moga-moga semakin banyak orang kami antar sampai kepadamu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetaplah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.